Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khalifah dengan NIM 223363, Prodi Manajemen kelas era 16. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabduhi SEMM. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menerangkan mengenai manajemen pemasaran, konsep inti pemasaran, orientasi perusahaan terhadap pasar, tugas dan peran manajer pemasaran. Yang kedua, ada proses perencanaan dan perencanaan strategi. Yang ketiga, sistem informasi dan riset pemasaran. Yang keempat, lingkungan pemasaran. Dan terakhir, pasar, konsumen, dan perilaku pembeli. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk membangun dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan dasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Nah, konsep inti pemasaran ini adalah filosofi yang memandu semua kegiatan pemasaran. Konsep inti pemasaran yang umum meliputi yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi ini merupakan fokus pada efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk ini fokus pada kualitas dan fitur produk. Yang ketiga ada konsep penjualan. Nah, konsep penjualan ini juga fokus pada upaya penjualan dan promosi. Yang selanjutnya ada konsep pemasaran, fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang selanjutnya konsep pemasaran sosial. Nah, konsep pemasaran sosial ini berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Yang selanjutnya mengenai orientasi perusahaan. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar mengacu pada bagaimana perusahaan memahami dan merespon kebutuhan dan keinginan pelanggan. Beberapa orientasi yang umum meliputi. Yang pertama, orientasi produk. Orientasi produk ini fokus pada pengembangan dan produksi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, orientasi penjualan. Orientasi penjualan berfokus pada upaya penjualan dan promosi untuk meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga ada orientasi pemasaran. Orientasi pemasaran ini berfokus pada pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan nilai yang sesuai. Yang keempat, orientasi pemasaran sosial. Orientasi pemasaran sosial berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas dan peran manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pemasaran. Tugas dan peran mereka meliputi yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pasar sasaran. Yang kedua, mengembangkan produk. Mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penentuan harga. Penentuan harga ini menetapkan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Dan yang keempat, ada promosi. Promosi ini mengomunikasikan nilai produk pada pelanggan. Dan yang terakhir, distribusi. Distribusi ini juga mendistribusikan produk pada pelanggan, pengendalian, memantau, dan mengevaluasi kinerja pemasaran. B. Proses perencanaan. Proses perencanaan pemasaran. Proses perencanaan pemasaran melibatkan serangkaian langkah untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi ini memahami lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, pengembangan tujuan. Pengembangan tujuan pemasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terkait waktu. Yang ketiga, pengembangan strategi. Memilih strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat, implementasi. Melaksanakan strategi pemasaran. Yang kelima, ada evaluasi. Memantau dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Yang selanjutnya, perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi melibatkan pengembangan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Yang kedua, analisis pasar, yaitu memahami pasar sasaran
dan persaingan. Yang ketiga, pengembangan posisi. Menentukan posisi produk di pasar, pengembangan strategi. Pemasaran memiliki strategi pemasaran yang sesuai dengan posisi produk. Yang selanjutnya yaitu pengembangan rencana pemasaran. Pengembangan rencana pemasaran merinci langkah-langkah diperlukan untuk melaksanakan strategi pemasaran. Yang selanjutnya, sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi dan riset pemasaran adalah sistem yang mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusi informasi yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang konsumen, pesaing, dan lingkungan pemasaran. Yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah semua faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Faktor-faktor ini dapat berupa ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan juga lingkungan. Dan yang selanjutnya yaitu pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pasar konsumen dan perilaku pembelian adalah studi tentang bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Ini termasuk faktor-faktor seperti kebutuhan, keinginan, motivasi, persepsi, dan sikap konsumen. Kesimpulannya adalah, hal ini merupakan bagian penting dari pemasaran yang saling terkait. Sistem informasi dan riset pemasaran membantu perusahaan memahami pasar dan konsumennya. Lingkungan pemasaran memberikan konteks untuk memahami perilaku konsumen. Pasar konsumen dan perilaku pembelian membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Tugas yang kedua adalah membuat contoh produk yang mana pertanyaannya, buatlah satu produk masing-masing harus beda dan tentukan bagaimana memilih segmentasi, targeting, dan positioning produk yang Anda tawarkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya memilih produk makanan yaitu kue nastar. Deskripsi dari kue nastar premium. Kue nastar premium adalah cemilan lezat yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk menghadirkan klasik yang mewah. Setiap kue nastar memiliki tekstur lembut yang meleleh di mulut, diisi dengan selai nanas alami yang manis, segar, dan dibuat sendiri tanpa bahan pengawet. Keistimewaan kue nastar ini terletak pada yang pertama, varian rasa. Varian rasa yang inovatif seperti keju, coklat, madu, dan memiliki rasa klasik nastar. Bentuk elegan dan kemasan eksklusif cocok untuk sajian rumah atau sebagai hadiah spesial di hari momen bahagia seperti Lebaran, Natal, atau acara keluarga. Dibuat dengan sentuhan cinta dan keahlian, menjadi setiap gigitan sebagai pengalaman istimewa. Baik, di sini juga saya memilih konsep produk yaitu 4P dalam marketing mix. P pertama yaitu produk, yang meliputi desain dan varian. Kue nastar dengan berbagai inovasi seperti varian klasik nanas original, varian premium, nanas madu, keju, atau coklat. Kemasan menarik dan eksklusif untuk hadiah. Ciri khasnya, gunakan bahan alami tanpa pengawet dan tonjolkan kualitas premium. P kedua yaitu price atau harga. Strategi harga premium untuk kemasan eksklusif, harga ekonomis untuk keluarga dengan ukuran besar, dan berikan diskon pada momen khusus seperti Lebaran, Natal, ulang tahun, dan lain-lain. P ketiga yaitu place atau distribusi. Saya memiliki dua opsi dalam distribusi. Yang pertama yaitu online. Online ini meliputi marketplace yaitu Shopee dan juga Tokopedia, dan juga media sosial yaitu ada Instagram dan juga TikTok. Opsi kedua adalah offline. Offline ini bisa dititip jual di toko roti, kafe, atau minimarket lokal. Dan selanjutnya P keempat. P keempat ini adalah promotion atau promosi. Promosi yang digunakan di media sosial untuk kampanye, misalnya membuat konten video pembuatan nastar atau storytelling, influencer, food vlogger, review pada promo bundling beli 2 gratis 1.
Yang selanjutnya, segmentasi pasar. Bagaimana sih segmentasi pasar pada produk ini? Diidentifikasikan segmen pasarnya berdasarkan yang pertama, geografis, meliputi pasar lokal, regional, atau nasional. Yang kedua, pada usia 20-50 tahun, keluarga atau pekerja. Yang selanjutnya, pendapatan menengah hingga ke atas. Yang ketiga, psikografis, orang yang suka makanan tradisional tetapi modern, pembeli yang peduli kualitas untuk hadiah. Yang keempat yaitu perilaku, pembelian saat momen spesial seperti lebaran, Natal, ulang tahun. Yang selanjutnya itu targeting. Targeting ini menentukan target pasar. Yang pertama, pasar utama, yaitu keluarga menengah ke atas yang membutuhkan cemilan premium. Yang kedua, pasar tambahan. Pasar tambahan ini meliputi pekerja atau anak muda yang ingin membeli sebagai oleh-oleh atau hadiah. Yang selanjutnya yaitu positioning. Positioning atau posisi di pasar. Posisi produk kue nastar premium berkualitas tinggi dengan bahan alami dan inovasi rasa. Tagline-nya itu, nastar istimewa, kado untuk momen berharga. Ciptakan brand image sebagai nastar modern tetapi tetap autentik. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.